Tuan-tuan, para hadirin, terutama wakil-wakil rakyat. Saya, kalau izinkan saya mohon petua dari Yang Berhormat Speaker. Izinkan saya Yang Speaker, sebab ni nak ada penjelasan daripada semua ahli Dewan. Kita sedia maklum bahawa YB Rembia telah mengeluarkan kenyataan pada tahun ni. Dan dia kata backdated bahawa telah masuk PAS pada tahun yang lepas, iaitu bulan 6. Tapi kita sedia maklum bahawa bulan 7 kita ada luluskan akta anti lompat parti. Jadi, Yang Berhormat Speaker, saya mohon petua daripada Yang Berhormat Speaker. Jika ada lagi ahli-ahli Dewan Undangan yang ni, katalah besok dia umum keluar parti tapi date-nya backdated 2 tahun lepas, Yang Berhormat Speaker. Bagaimanakah situasi berkenaan? Adakah perlembagaan ataupun undang-undang usul yang telah kita luluskan akta anti lompat parti itu dia berkuat kuasa ataupun tidak? Sebab Yang Berhormat Speaker, kita tidak boleh biarkan katak-katak ni kita luluskan dalam Dewan Yang Mulia ni, luluskan akta anti lompat parti supaya rakyat tahu bahawa kita tidak boleh biarkan kata-kata ini berlaku. Tuduhan ni mohon petua Dewan kurang ajar ni pada saya. Ini yang pakai jas ini tersinggung nih ya, disebut sebagai katak ya, katak politik istilahnya. Saya faham, sila duduk. Izinkan saya ni Yang Berhormat Speaker. Ini bukan perbahasan, ini ucapan saya. Jadi ini yang saya tarikhnya diundurkan ke belakang sebelum kita membuat akta lompat parti. Yang Berhormat Speaker, saya mohon satu lagi petua Yang Berhormat Speaker. Jika apa yang telah Yang Berhormat Speaker, Saya nak bercakap tak diberi peluang, tapi sebab lepasnya beliau masuk cakap, mana ada sopan beliau ni tak beri peraturan tiba-tiba bercakap dan juga mengeluarkan kenyataan yang kurang ajar, biadab. Panggil orang kata, lebih baik berkata daripada pengkhianat macam kau yang melupakan agama, bangsa dan negara. Cakap banyak tentang kata. Kalau berani apa nak? Bagi kita biarkan cari muka. Dah lama kau memang udah biarkan. Kata sebenarnya patut. Kau sendiri sama kau kat mana-mana. Kata ni tak. Jangan cerita pasal kata. Lebih baik kata daripada pengkhianat. Apa yang Ada agama, bangsa dan negara. satu pengkhianat apa? Seru. Speaker tak lagi kebenaran. Anda yang berhormat, sila duduk. Speaker tak bagi kebenaran. Duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sila Apa yang saya keberatan? Bagi tahu saya satu apa peraturan. Baca peraturan. Yang bodoh adalah kata yang khianat rakyat. Inilah kata yang khianat rakyat. Berapa hari kau? Sangat bodoh, khianat, bodoh. Berhormat Speaker. Yang merah, yang berbaju merah, dia mengatai yang pakai jas hitam itu sebagai katak politik. Sementara yang berjas hitam tadi itu mengatain balik yang baju merah itu adalah pengkhianat. Ya, seru ya. Duduk. Tak tahu malu. Yang tak tahu malu adalah yang khianat rakyat. Khianat rakyat. Inilah orangnya. Kepentingan diri, khianat rakyat. Sila duduk. Yang berhormat Dato' Speaker, standing order. Standing order. Sabar, boleh kita lawan Dewan. Tak ada masalah. Bangun dengan peraturan Speaker. Standing order Dato' Speaker. Punya kandang. Standing order Dato' Speaker. 21A. Bangun kapal yang dulu, Speaker. Yang berhormat, baru saya cakap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah menyaksikan video tadi ya sampai akhir. Nah, di sini nggak usah bingung-bingung apa yang sedang diperbincangkan, apa yang sedang diperdebatkan, atau sedang diributkan ya. Itu kita juga tidak tahu dan Pak D juga tidak tahu sedang meributkan apa. Tetapi yang jelas di situ ada kata katak. Ada katak politik dan ada pengkhianat. Nah, di sini terjadi satu hal yang namanya keributan, adu argumen, ya bisa dikatakan seperti itu. Dan apakah ini sering terjadi di Malaysia di dalam rapat-rapat parlemen atau rapat-rapat mungkin ya per partai ya? Kita nggak tahu secara pastinya. Tetapi beberapa video yang pernah Pak ditonton masalah rapat di parlemen sering sekali terjadi sanggah menyanggah ya, secara bergantian begitu. Jadi bukan berurutan, artinya
bagi pemimpin rapat itu memberikan waktu kepada salah satu kontestan yang ada, kemudian dia akan kontestan ini yang berbicara ini akan menyelesaikan pembicaraannya, baru nanti dialihkan ke orang yang mau menyangga atau memberikan pendapat yang lain. Jadi tidak saling melontar-lontarkan kata yang akhirnya debat kusir istilahnya ya. Nah, inilah yang terjadi di Parlemen Malaysia di tanggal 27 Desember 2024 ya, yaitu sidang ketiga tentang penggal ketiga Dewan Undangan Negeri atau DUN di Malaka, diwarnai dengan ketegangan yang memuncak. Nah, insiden ini terjadi ketika perdebatan sengit antara Dr. Akmal Saleh, Ketua Pembangkang DUN Malaka, dan Jailani Kamis, seorang anggota Dewan. Dan ini berlangsung sangat seru ya tadi ya. Nah, pertikaian ini dimulai saat Dr. Akmal mengkritik tindakan beberapa anggota Dewan yang berpindah partai, yang ia sebut sebagai katak politik dan pengkhianat. Nah, istilah katak politik ini merujuk pada politisi yang berpindah partai setelah terpilih. Sementara pengkhianat digunakan untuk menggambarkan mereka yang dianggap mengkhianati kepercayaan pemilih. Nah, kritik ini jelas ya memicu respon yang sangat keras dari Pak Jailani Kamis yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Nah, suasananya ini ya semakin memanas ketika kedua belah pihak ini saling melontarkan tuduhan disertai dengan teriakan-teriakan atau laungan, katak, dan pengkhianat yang bergema di dalam ruang dewan. Situasi ini ya menyebabkan sidang terhenti sementara dan ketua dewan terpaksa campur tangan nih untuk menenangkan keadaan. Nah, insiden ini ya mencerminkan ketegangan politik yang sedang berlangsung ya di Malaka, di mana perpindahan partai oleh beberapa anggota dewan telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik. Nah, gejala seperti katak politik dianggap merusak stabilitas politik dan mengkhianati mandat yang diberikan oleh para pemilihnya. Nah, meskipun situasi berhasil dikendalikan dan sidang dilanjutkan, insiden ini jelas menyoroti perlunya integritas dan komitmen ya terhadap prinsip-prinsip demokrasi di kalangan politisi. Masyarakat ya berharap agar wakil rakyat tentunya dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan bekerja demi kepentingan publik tentunya, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya ya. Nah, inilah yang terjadi di beberapa sidang di video-video yang ada di negara Malaysia. Itu rata-rata terjadi yang namanya perdebatan seperti ini ya, saling menyangga, saling menghina, saling menjelek-jelekkan, yang akhirnya isi dari sidang tersebut adalah bukan lagi membahas tentang apa tema dari sidang tersebut. Berbeda dengan di Indonesia. Setahu Padi, kalau sidang di Indonesia, walaupun terjadinya namanya perdebatan, itu tidak saling sanggah menyanggah sehebat seperti ini, apalagi saling menghina ya, hal-hal yang seperti dilakukan oleh parlemen ataupun dewan di Malaysia tadi. Jadi di Indonesia itu bicaranya bergantian, sehingga di sini namanya kesejukan di dalam diskusi, di dalam rapat parlemen itu terpelihara, sehingga tetap fokus pada tema ataupun topik permasalahan dalam rapat parlemen tersebut. Nah, kita kembali lagi ke masalah kecoh ataupun ribut-ribut di parlemen di Malaysia ya. Apakah hal itu merupakan suatu hal yang wajar atau tidak nih keributan seperti itu? Nah, keributan yang di Parlemen Malaysia ini ya termasuk di dalam Dewan Undangan Negeri tadi, DUN atau Dewan Rakyat, itu bukan hal yang luar biasa. Maksudnya adalah memang sudah terbiasa terjadi seperti itu. Ya, terutama kalau perdebatan tersebut menyangkut masalah topik yang sensitif. Seperti adanya isu perpindahan partai seperti yang dicontohkan tadi, kemudian adanya kebijakan yang kontroversial, atau mungkin adanya tuduhan korupsi, dan juga bisa jadi adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang memicu adanya perdebatan yang pasti sengit antara kelompok mayoritas yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan, serta kemungkinan adanya tekanan publik di mana politisi itu akan menunjukkan sikap tegas kepada kalayaknya atau parlemen sehingga memperkuat
memperkuat ya, sehingga memperkuat retorika selama sidang. Artinya mereka kalau dilihat rakyat saat sidang itu benar-benar seolah-olah mereka punya kuasa, seolah-olah mereka mewakili rakyat ya, seolah-olah mereka menguasai bahan. Itulah kira-kira yang dipertontonkan untuk rakyatnya. Nah, namun seberapa sering keributan terjadi atau seberapa parahnya itu ya bervariasi ya. Jadi tidak selalu intens itu sama persis, itu tidak, tergantung dari dinamika politik baik secara nasional ataupun secara global di negara Malaysia. Nah, ada nggak sih nih keuntungan terjadinya keributan seperti ini di rapat parlemen ya? Nah, yang jelas di sini ada peningkatan kesadaran publik ya, yaitu membuat masyarakat itu lebih memperhatikan politik dan isu tertentu yang diperbincangkan kalau ada ribut-ribut. Jadi perhatian. Nah, juga adanya pengawasan terhadap pemerintah. Artinya dengan keributan seperti ini menunjukkan bahwa memang ada kritik-kritik yang memang membangun untuk pemerintah agar hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu di luar dari kebijakan yang harus dilakukan. Nah, juga ini termasuk adalah menghidupkan demokrasi, di mana perdebatan sengit menunjukkan bahwa ada dinamika dan keberagaman pandangan dalam sistem demokrasi yang sehat. Ada nggak sih kerugiannya? Nah, kerugiannya ya pasti ada. Jadi kalau ada keuntungan, ada juga kerugiannya, yaitu diantaranya merosotnya citra politik. Kalau kita salah penempatan ya, nah masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem politik jika perdebatan terlalu kasar atau tidak produktif, dan juga menghambat proses legislasi ya. Jadi sidang ini seringkali terganggu sehingga topik yang akan dibahas, apakah itu pembahasan undang-undang atau kebijakan yang lainnya, bisa tertunda ya. Dan juga dampak negatifnya adalah polarisasi politik, di mana keributan ini dapat memperkuat ya perpecahan antar partai dan kelompok-kelompoknya, yang membuat akhirnya apa? Sulit untuk melakukan kerjasama, dan juga akhirnya menimbulkan fokus yang salah. Jadi fokusnya nanti di luar dari isi pembahasan dari rapat itu sendiri, yang akhirnya apa? Tidak menghasilkan apa-apa, dan rakyat juga yang dikorbankan. Nah, kalau kita analisa, lebih banyak sih dampak negatifnya jika keributan ini sering terjadi atau tidak disertai dengan solusi. Jadi boleh ribut ya, tapi solusinya ada dong gitu. Nah, meski dapat menarik perhatian dengan cara seperti ini akan menarik perhatian, tetapi isu-isu yang diangkat itu pun harus dibahas karena itu yang terpenting. Nah, keributan yang berulang ini dapat menimbulkan, yaitu membuat masyarakat jadinya kehilangan kepercayaan pada politisi, dan juga menyebabkan stagnasi dalam pemerintahan, mandek ya pemerintahnya, nggak bisa ngambil keputusan, dan membentuk persepsi bahwa politik itu hanya tentang konflik, tentang ribut-ribut, bukan menyelesaikan masalah, apalagi masalah di masyarakat. Namun dalam beberapa kasus keributan bisa memiliki dampak positif juga jika dilakukan dengan tujuan yang jelas, argumentasi yang kuat, dan fokus pada kepentingan publik. Nah, intinya adalah keseimbangan antara perdebatan keras dan produktivitas itu sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dari parlemen, sehingga pembahasan tetap fokus pada topik-topik yang akan dibahas. Nah, gimana nih teman-teman? Masalah seringnya kita menonton adegan-adegan keributan ataupun kecoh-kecoh di parlemen Malaysia. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.